Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama bermuajahah, untuk bisa sama-sama talabul ilmi lil ibadah. Ini merupakan satu kesyukuran bagi kita, dan tentunya ini tidak lain tujuannya untuk ibadah. Tayyib, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setahun ke depan kita akan sama-sama belajar dengan materi Quranic Studies ya. Dan tentunya saya tidak sendirian, dan insya Allah nanti akan ditemani oleh Ustazah Afifah. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya untuk materi Quranic di Secondary 4 kita akan belajar hanya 2 surat saja selama 1 tahun. Yang pertama adalah surah Ma'arij, dan yang kedua adalah surah Nuh. Kemudian perlu Ananda ketahui bahwasannya kami sangat berharap sekali bahwasannya ketika pembelajaran Qur'ani, silahkan kalian bawa mushafnya, kemudian langsung dibuka Qur'annya, yaitu Qur'an surah Al-Ma'arij. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada materi, dan namun sebelumnya kita buka sama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba masing-masing perhatikan dengan baik. Dan juga perlu Anda ketahui bahwasannya pada pembelajaran Qur'ani pada kesempatan kali ini, kami sangat berharap sekali bahwasannya setelah selesai pembelajaran, diharapkan semua peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama pada surah Al-Ma'arij ini. Yang kedua, diharapkan mampu untuk menyebutkan kaidah-kaidah hukum tajwid, khususnya dalam surah Al-Ma'arij. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui tafsir seputar surah Al-Ma'arij ini dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, untuk hafalan surah Al-Ma'arij. Dan untuk mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas dari ayat 1 sampai ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi', lil kafirina laysa lahu dafi', minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Sadaqallahul azim. Taib, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menyimak bacaan Quran surah Al-Ma'arij dari ayat ke-1 sampai ayat ke-6. Coba perhatikan, insyaallah untuk kali ini pembahasan yang pertama kita akan menerangkan tentang seputar tafsir dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Adapun perlu diketahui juga bahwasannya yang menjadi rujukan di sini adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid yang keempat, buah karya Muhammad Nasib Ar-Rifai. Baik, langsung saja kepada pembahasan ayat yang pertama. Oke, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Ya, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Kalau kita melihat kepada terjemahan, seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Coba perhatikan baik-baik. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Sa'ala dalam kamus bahasa Arab, sa'ala artinya meminta atau bertanya. Sa'ilun ya memiliki arti orang yang bertanya atau orang yang meminta.
bi'adzabin waqi'. Bi'adzabin, bi artinya dengan, sebagaimana kita melihat dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bi'adzabin, dengan, ya, azab ya diambil dari bahasa Arab juga azab, kemudian waqi', yang betul-betul terjadi. Maksudnya adalah, coba lihat di sini baik-baik, perhatikan baik-baik. Sa'il di sini adalah seorang kafir yang bernama Nadir bin Harith. Siapa dia? Dia adalah orang Quraisy, salah satu orang kafir yang memang tidak mempercayai akan adanya azab. Lantas kenapa? Jadi dia pada dasarnya meminta kepada Allah melalui lisan Muhammad SAW untuk disegerakan azab. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita perhatikan sudah melampaui batas. Artinya apa? Dia karena saking tidak percayanya, karena saking hati sudah tertutup daripada hidayah, dia meminta kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW untuk disegerakan azab. Ini luar biasa, ya. Nah, kemudian ya ini perlu diketahui juga bahwasannya siapa namanya Nadir bin Haris ini, sesuai dengan tafsir yang dibaca, bahwasannya dia tidak mempercayai Al-Qur'anul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indi fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya apa? Wahai Allah, in kana hadza huwal haq. Kalau seandainya Al-Qur'an ini adalah benar memang dari Engkau, fa'amtir 'alaina hijaratan, maka turunkanlah batu-batuan berupa azab dari langit. Aw i'tina bi'adzabin alim. Atau kata dia, kesaking tidak percayanya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sadar bahwasannya azab itu memang telah Allah sediakan dan sebenarnya tidak usah diminta. Kalau memang Allah menghendaki, Allah akan turunkan azab dengan segera. Cuman lagi-lagi kenapa Allah tidak menurunkan azab ketika itu? Karena memang sesuai dengan surah Al-Anfal di sini dijelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Oke. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini luar biasa sekali, ya. Karena memang waktu itu apa? Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, tidak mungkin Allah menganiaya, tidak mungkin Allah memberikan atau menurunkan azab. Kenapa? Karena orang yang paling dicintai yaitu Rasulullah ada bersama mereka. Ya, ini luar biasa sekali, ya. Artinya ini penghargaan yang sangat luar biasa sekali terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sa'ala sa'ilum bi'azabiu waqi'. Jadi orang kafir ini, siapa namanya? Nadir bin Haris, dia meminta agar segera diturunkan azab dari Allah kepada mereka. Kenapa? Karena hatinya sudah menolak dan tidak mempercayai akan adanya azab, akan adanya hari kiamat. Bahkan dia tidak mempercayai bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada ayat yang kedua, lil kafirina laisa lahu dafi'. Ya, coba kalau kita lihat daripada artinya, orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Luar biasanya ketika misalkan Allah menurunkan azab kepada orang-orang kafir waktu itu, niscaya mereka tidak bisa menolaknya. Cuman lagi-lagi di sini ini menuntut satu kesabaran yang sangat luar biasa sekali, ya, terutama kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi orang-orang kafir, ya, tidak bisa atau tidak akan mampu untuk menolak datangnya azab. Ya, ini kan artinya bentuk tantangan. Kemudian kita lanjutkan tadi, ya, ketika azab itu sudah diturunkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak azab tersebut. Azab dari mana? Azab dari siapa? Minallahi dzil ma'arij, kepada Allah yang memang menuju ke sana itu membutuhkan tangga-tangga atau tempat-tempat naik. Di ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Jadi ketika para malaikat naik, ya, menghadap kepada Allah, Nah, di sini lihat di sini kalimat ar-ruh, ya, ar-ruhu war-ruhu. Di sini ada sebagian mufassir mengatakan bahwasannya kalimat ar-ruh di sini adalah memang murni ruh, ya, ruh manusia, seperti kalau meninggal itu akan langsung menghadap kepada Allah. Ada juga mufassir mengatakan bahwasannya ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Mungkin kalau kita pernah mendengar bahwasanya ada istilah
Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini dalam Islam dikenal dengan malaikat Jibril. Nah, di sini bisa dilihat ketika para malaikat dan ruh itu naik menghadap kepada Allah, ya. Dan di sini fi yaumin. Artinya cukup hanya 1 hari saja. Lihat di sini, ini hitungan bukan hitungan manusia biasa, tapi hitungan malaikat. Oke, hitungan malaikat dan ruh. Tapi kalau hitungan manusia, fi yaumin kana miqdaruhu. Jadi kadar 1 hari yang bisa dilampaui oleh malaikat dan ruh ini khamsina alfasana. 50.000 tahun. Ini luar biasa. Ya, lihat di sini, kalau malaikat dan ruh sekali lagi ketika mereka menghadap pada Allah, maka apa? Cukup 1 hari saja. Kadarnya sampai 50.000 tahun. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ayat yang kelima, fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad di sini dengan kesabaran yang baik. Maksudnya apa? Kita tahu bahwasannya perjuangan Rasulullah SAW seringkali tidak diterima oleh masyarakat Arab waktu itu. Maka dari itu apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah, fasbir. Maka wahai Muhammad, bersabarlah terhadap perilaku, tingkah laku yang orang-orang kaum kafirin berikan kepada engkau dengan kesabaran yang baik. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya Rasulullah tidak memiliki kesabaran yang tinggi, mungkin dakwahnya tidak akan bisa diterima oleh kaum Quraisy waktu itu. Maka apa? Bersabarlah ketika menghadapi hinaan, bersabarlah ketika menghadapi ancaman, bersabarlah ketika menghadapi cercaan dari kaum Quraisy, dari kaum kafir. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui. Maka apa? Kewajiban Rasulullah SAW adalah mengajari, mengayomi, mengajak berdakwah. Lagi-lagi di sini, ya, ini adalah ujian, ya. Ini adalah ujian yang yang disematkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil. Innahum yarawnahu ba'ida. Nah, lihat di sini kembali kepada awal tadi. Kenapa orang ini berani menantang, berani meminta untuk disegerakan azab? Karena mereka melihat bahwasanya apa? Yang namanya azab, yang namanya hari kiamat, yang namanya ada surga dan neraka, itu adalah jauh, dan jauh di sini artinya tidak mungkin terjadi. Makanya apa? Dia berani, ya, dia berani untuk meminta disegerakan azab. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, padahal kalau kita melihat, kita sebagai orang yang beriman tentunya apa? Harus mempercayainya bahwasanya yang namanya azab, yang namanya hari kiamat, yang namanya surga dan neraka, ya, yang namanya mizan itu ada kelak. Ya. Nah, dari itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai sekarang persiapan dengan amal-amal yang baik tentunya untuk menyongsong hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup pembahasan untuk kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.